Di semester 2 tahun 2024 ini, sepertinya bakal jadi waktu yang cukup menyenangkan untuk para pecinta kamera. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngasih tahu dulu kalau kita lagi menjalankan lomba foto yang sebentar lagi bakal berakhir. Jadi kalian masih punya kesempatan sampai tanggal 15 Juli nanti untuk memenangkan kamera mirrorless Lumix GX85. Jadi bakal seru banget, dan kalau kalian yang pengen ikutan, belum tahu caranya gimana, kalian bisa cek video announcement kita. Ayo, sebentar lagi hadiahnya mantep, jadi jangan lupa buat ikutan lombanya. Informasi pertama, ini ada Sony yang sebentar lagi bakal merilis Sony ZV S10 Mark II yang rumornya udah keluar duluan, dan dari minggu lalu gue perhatiin dan kita ada sempat posting juga di community YouTube kita, itu mereka udah merilis schedule untuk live stream di YouTube-nya Sony. Jadi ini udah jelas banget kalau mereka bakal meluncurkan kamera baru yang kemungkinan besar adalah ZV S10 Mark II ini di tanggal 10 Juli nanti. Udah ada beberapa bocoran juga dari Sony Alpha Rumors yang menurut gue cukup menarik ya. Kayak hal yang mungkin udah gue duga, dia bakal bawa sensor yang sama dengan FX30 dan juga A6700, wajar. Tapi yang agak-agak jadi menahan agak ganjel lah gitu. Agak ganjel di sini katanya dia tidak membawa IBIS dan tidak membawa AI chip. Jadi ini agak unik ya, karena kalau nggak bawa IBIS mungkin ya itu menunjukkan kalau dia bakal berada di harga yang cukup affordable, nggak akan masalah. Kalau nanti dia ada IBIS tapi harganya ketinggian juga menurut gua nggak oke gitu ya buat sebuah ZV. Dan nggak ada AI-nya ini yang menurut gue lebih agak ganjel sih, karena itu kayak fitur terbarunya Sony banget. Cuman dituliskan di situ kalau dia bakal tetap bawa subject detection-nya juga, cuman tanpa AI. Tapi gini, dari zaman A6400 sih Sony itu autofokusnya tanpa AI pun gitu ya, sebelum keluar si AI chip ini udah cakep gitu. Jadi harusnya bukan jadi masalah yang besar juga. Tapi ya kita lihat concern kameranya mungkin memang ditujukan untuk konten kreator banget. Begitu juga dia tidak membawa mechanical shutter di sini gitu. Jadi yang penggunaannya udah memang lebih ke untuk video banget. Tapi ya kita tinggal tunggu aja di tanggal perilisannya nanti, karena nggak terlalu lama lagi. Udah tinggal 2 hari, gue mau ngomong banyak belepotannya ya, udah tinggal lusa gitu ya, tinggal tanggal 10 nanti, so mari kita tunggu aja. Oh ya, buat harga sih di situ ditulis katanya cuma slightly di atas 1000 US dollar. Masih agak tinggi sih, karena 1000 US dollar aja 14 juta kan, berarti 14, berapa juta. Jadi ya kita lihat lah nanti. Semoga aja jadi kamera yang racun banget. Lanjut lagi, kali ini seputar Fujifilm, yang dimana kita mengutip dari fujirumors.com, katanya ada kamera Fujifilm yang terregistrasi lagi. Jadi kamera yang obviously belum launching, kalau baru diregistrasi gitu kan. Emang ekspektasinya kalau dari artikelnya itu kemungkinan adalah Fujifilm X-E5 atau X Pro 5. Yang manapun yang beneran keluar, gue akan sangat yakin kalau kamera tersebut akan membawa jeroan yang mirip-mirip dengan X-T5. Cuman dalam balutan yang berbeda aja gitu ya, karena ya secara historically Fujifilm biasanya kayak gitu kan. Jadi ya mirip-mirip dengan si jeroannya X-T5 40 megapiksel, bla bla bla, ada IBIS-nya dan lain sebagainya. Dan ya cuman dalam packaging yang berbeda. Tapi memang jajaran XE dan juga jajaran X Pro ini yang mirip-mirip ala-ala analog banget, itu biasanya punya fanboy sendiri gitu ya, punya diehard fansnya sendiri. So gua rasa mungkin ini bakal jadi kamera yang menarik buat mereka. Lanjut lagi, ini ada dari akun X-nya Igor Bogdanov, salah satu leaker favorit kita karena akurasinya sangat-sangat tinggi ya. Dan kali ini dia membeberkan kalau Insta360 bakal meluncurkan gimbal baru untuk smartphone dengan nama Insta360 Flow Pro. Jadi itu udah kelihatan jelas banget bentuk produknya, dan di situ ada beberapa marketing material juga yang dipost sama si Igor Bogdanov ini, dan memang terlihat legit gitu ya. Sama si Igor Bogdanov ini kalau ngasih bocoran kayak kemarin itu marketing materialnya DJI Pocket 3 juga itu semuanya akurat gitu kan. Karena ya maksudnya itu bukan dibikin pakai AI gitu, kelihatan kalau itu benar-benar akurat. Jadi gue sangat yakin kalau produk ini juga bakal hadir. Jadi kita tinggal tunggu aja kapan kehadirannya. Cuman jadi satu pertanyaan, gue pengen tahu juga pendapat kalian. Emang para pengguna smartphone kalau bikin konten itu masih pada pakai gimbal nggak sih? Itu jadi pertanyaan yang cukup kontroversial gue rasa. Terakhir ini ada informasi dari fotorumors.com yang mengatakan kalau DJI sudah mendaftarkan DJI Action. Gue salah lagi ya?
DJI Action 5 ke FCC gitu ya. FCC ada kepanjangannya tapi gue nggak catat di sini, tapi ya itu pokoknya ada pendaftaran regulasi yang menunjukkan kalau DJI sudah mendaftarkan Osmo, bukan Osmo kali, gue jadi lupa. Dia selalu suka bolak-balik gitu ya, antara Osmo Action atau Action lah. Pokoknya kamera Action 5 mereka gitu ya. Action cam kamera mereka yang terbaru. Dan informasi ini juga sebenarnya sebelum nongol di fotorumors.com, gue ada baca juga dari leaker yang sangat-sangat favorit gue, yaitu dari Igor Bogdanov juga gitu ya. Dia sempat ada ngasih tweet sedikit gambar kalau kamera ini sudah terdaftar secara regulasi. So mungkin ini bakal cukup legit, jadi kita tinggal tunggu aja sampai bocoran-bocorannya keluar. Dan memang kalau kita pikir-pikir, kita memang sudah mulai memasuki momen-momen di mana action cam bakal mulai muncul. Salah satunya, setahu gue GoPro itu harusnya muncul setiap September, mirip-mirip iPhone gitu ya. So, ya kita lihat aja nanti apakah si DJI ini bakal muncul sebelum si GoPro atau sesudah si GoPro. Kalau lihat dari tahun lalu sih kayaknya DJI itu keluar setelah GoPro ya. Apa sebelum? Karena waktu itu gue mikirnya GoPro bakal jadi 1 inch, ternyata enggak gitu kan. Ya tapi nggak tahu lah, pokoknya kita udah masuk mulai tanggal-tanggal yang cukup seru. So, mari kita tunggu aja. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.